Selamat pagi para pemirsa di rumah. Kembali lagi dengan Liputan 10 dengan saya Ahong. Dan kali ini kita akan berjalan-jalan di lab broadcasting milik Politeknik Negeri Semarang. Untuk yang sudah berada di lokasi, Raka, saya persilahkan untuk mengambil alih. Baik, terima kasih Kak Ahong. Saya di sini sudah berada di lokasi, bertempat di lab broadcast, tepatnya di gedung kerjasama lantai 3 di Politeknik Negeri Semarang. Nah, nggak lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam ruang lab broadcasting. Ayo. Nah, kita sudah berada di dalam lab broadcast dan di sini juga udah ada kakak-kakaknya nih yang mengurusin semua tentang lab broadcast. Ya, yuk kita panggil kakak-kakaknya. Nah, ini untuk kakak-kakaknya boleh kenalan dulu deh. Kenalin aku Luvia. Dan Kenalin aku Fenty. nah, di sini kan aku lihat ini ada 4 ruangan ya. Nah, kira-kira ini ruangan apa aja sih? Jadi itu ada ruang kontrol room 1, ruang studio 1, ruang kontrol room 2, dan studio 2. Nah, itu kan ada 2 studio sama 2 control room ya. Nah, bedanya itu apa sih? Kok kita ada 2 gitu? Jadi buat ruang studio 1 itu biasanya buat latihannya kita tanpa ada penonton, ataupun buat kita produksi project atau dan lain-lain. Sedangkan ruang studio 2 itu biasanya kita gunain kalau misal kita butuh audiens gitu sih. Buat ruang kontrol roomnya juga beda ya. Kalau misal kontrol room 2 itu mungkin lebih banyak audionya dan lain-lain gitu. Jadi untuk control room itu digunakan untuk apanya aja sih? Buat pengaturan lighting, buat pengaturan audio, selain itu juga buat menyimpan beberapa alat-alat inventaris, dan itu juga buat kayak di belakang layar aja. Oh, berarti tentang semua yang di balik layar itu semua di control room ya? Ya, betul sekali. Nah, untuk lab ini tuh dibuat untuk apa aja sih? Kayak misalnya kegiatan apa gitu? Oh, jadi tuh lab ini tuh dibuat buat kayak latihan-latihan project-project kayak misal studio pusat, IEEX, terus dan lain-lain. Selain itu juga kita biasanya buat podcast. Terus selain itu kita juga biasanya kerjasama sama beberapa UKM ataupun OKM yang mau ngadain beberapa event yang kita butuh broadcastingnya gitu. Oh, wah, berarti ramai banget ya ini di lab. Insyaallah. Keren. Nah, ini boleh nggak sih lihat sekitar ruangan-ruangannya? Boleh. Oke, ya setelah ini kita akan masuk, kita lihat apa aja nih di dalam ruangan lab broadcast. Ayo. Nah, sekarang kita udah ada di salah satu control room, ya, tepatnya di control room 2. Nah, di sini bisa dilihat tuh ada banyak nih alat-alatnya. Nah, jadi ini kan udah terbuka kayak aplikasi nih, Mbak. Ini aplikasi apa ya kalau boleh tahu? Ini ada aplikasi Fairlist. Nah, aplikasi itu biasanya kita gunain buat ngedit sebelum keluaran rekaman ataupun di streaming kan. Jadi di sini tuh fungsinya buat ngedit gambar mana sih yang mau diambil, terus buat tulisan-tulisan kayak title name dan lain-lain itu juga diedit dari sini buat dikeluarin gitu. Oh, jadi sebelum kita tampilin ke YouTube gitu ya? Iya. Nah, selain Vmix itu kan di sini ada juga lagi nih, ada alat beberapa ini apa aja sih kalau boleh tanya? Ini tuh ada buat pengaturan lighting, buat keluarnya tampilan kayak gitu di depan. Terus selain pengaturan lighting juga di sini ada mixer yang fungsinya buat audio. Juga selain ini ada amplifier buat penguatnya. Nah, jadi di studio ini tuh udah project apa aja sih, Mbak? Ada presentasi magang, biasanya cutting tuh pulang magang, presentasinya di sini. Selain itu juga ada lomba robotik, itu aja sih. Dan masih banyak lainnya. Oh, jadi memang sudah sering dipakai ya di sini? Iya, betul banget. Nah, dikarenakan lab ini
sebentar lagi akan ada acara. Jadi kita tidak bisa berlama-lama di sini. Jadi untuk Mbak Sabriana, apakah ada kata-kata perpisahan nih? Terima kasih. Oh, ya kayaknya Mbak Sabriana nih malu-malu ya. Jadi sampai di sini aja. Saya Raka. Saya kembalikan ke studio. Baik Raka, terima kasih. Pemirsa, demikian seputar liputan 10. Terima kasih dan sampai jumpa.